G20, Kementerian Keuangan optimistis pada tahun 2025, Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Nilai transaksinya diproyeksi mencapai 12.086 triliun rupiah. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi digital di masa mendatang. Saya minta segera dilakukan percepatan implementasi. Berangkat dari segala permasalahan yang ada, kami berupaya memberikan solusi sebuah inovasi baru, yaitu Vision Big Data Integration, pengembangan implementasi Business Intelligence dalam e-commerce untuk Indonesia Emas 2045. Yang terhormat Bapak atau Ibu Dewan Juri, baik, sebelum lebih jauh ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nitih sepur saking Surabaya, datang Semarang tumbas lumpia, sugeng enjing sedoyo, mugi tansah seger waras lan bahagia. Perkenalkan kami Saden Tim dari PKN STAN, beranggotakan Dewa Ayu Made Kislina D3 Pajak 2019, Nova Roslina Sianipar D3 Pajak 2019, Salsabila Sakina Sukma D3 Pajak 2019, dan dosen pembimbing kami Bapak Beni Setiawan SST MA. Dewasa ini, pasar e-commerce semakin menjanjikan. Tidak hanya memudahkan membeli dan menjual dalam melakukan transaksi melalui platform digital, namun e-commerce juga punya andil cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi, terutama di era pasca pandemi ini. Adanya pembatasan sosial akibat COVID-19 membuat jumlah e-commerce semakin meningkat. Dilansir dari Kata Data pada tahun 2020, potensi ekonomi digital Indonesia mencapai 266,3 triliun. Jumlah UMKM yang tergabung dalam marketplace pun juga meningkat dengan sangat pesat, yaitu pada tahun 2020 berkisar 3,8 juta, sedangkan tahun 2021 mencapai 17,25 juta berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM. Peran e-commerce yang besar ini tentunya memberi sinyal positif bagi penerimaan negara, khususnya di bidang perpajakan. Pengenaan pajak e-commerce sendiri pada prinsipnya sama dengan media konvensional, atau dalam hal ini disebut dengan mutantis mutandis. Untuk memutus underground ekonomi akibat cukup sulitnya pengawasan media e-commerce yang dapat mengakibatkan potential loss, maka diberlakukanlah PPN PMSE, di mana dilakukan penunjukan pemungut PPN, dalam hal ini pelaku usaha digital luar negeri maupun dalam negeri, sehingga konsumen tidak perlu store sendiri, seperti halnya pengaturan sebelumnya pada pasal 3A Undang-Undang PPN. Dapat dilihat pada skema berikut bahwa konsumen pada sebelum berlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menyetorkan kepada penjual sebesar harga jualnya saja. Kemudian konsumen menyetorkan sendiri PPN yang harus dibayar. Setelah diberlakukannya Undang-Undang tentang PPN PMSE, maka penjual hanya menyetorkan sebesar harga jual dan PPN, kemudian penjual akan menyetorkan ke kas negara. Kemudian dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah menggunakan Compliance Risk Management atau CRM dan Business Intelligence atau BI dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama pada pelaku usaha e-commerce. Namun, sistem CRM dan BI kurang berjalan optimal karena penyediaan data yang masih belum maksimal. Maka dari itu, kami menawarkan sebuah solusi untuk pemerintah yang kami sebut dengan Vision Big Data Integration yang akan dijelaskan lebih detail oleh rekan saya Nova dan Kislina. Sejalan dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital di Indonesia akan semakin membuka lebar peluang peningkatan pendapatan negara. Namun, pemerintah perlu mempertegas regulasi perpajakan dalam hal perdagangan melalui sistem elektronik atau yang disingkat dengan PMSE. Regulasi PPN PMSE mengatur mengenai kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas transaksi e-commerce, baik di dalam maupun di luar daerah pabean, yang akan dibebankan kepada pihak penjual atau penyedia barang atau jasa dan penyelenggara e-commerce. Berdasarkan SE nomor 39/PJ/2021, saat ini DJP telah mengimplementasikan Compliance Risk Management atau CRM dan Business Intelligence pada kegiatan pengawasan, ekstensifikasi, penagihan, dan pemeriksaan. Namun, perlu dilakukan percepatan implementasi berupa penambahan pengimplementasian CRM pada fungsi pelayanan dan edukasi perpajakan, serta penyempurnaan pada fungsi pengawasan
pemeriksaan, dan penagihan berupa implementasi CRM transfer pricing dengan dukungan business intelligence. Compliance Risk Management atau CRM adalah proses pengelolaan risiko kepatuhan wajib pajak yang dilakukan secara sistematis, terukur, objektif, dan berulang dalam rangka membentuk risk engine untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efisien dan lebih efektif. Kemudian, business intelligence adalah suatu proses atau teknik untuk memproses data mentah menjadi sesuatu yang bisa digunakan untuk analisis tujuan bisnis. Bentuk output dari business intelligence nantinya akan terintegrasi dengan seluruh keputusan strategis yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak dapat menggunakan alternatif optimalisasi business intelligence melalui implementasi split payment method dan blockchain system. Split payment method adalah suatu metode yang memecahkan kesatuan pembayaran menjadi beberapa sistem pembayaran yang independen yang bisa menggunakan berbagai metode yang berbeda, dan dengan adanya modifikasi split payment method ini dalam pemungutan PPN PMSE, maka akan dapat mengurangi peluang fraud bagi pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Selanjutnya, adapun solusi transparansi data melalui dengan penerapan blockchain system dalam pemungutan PPN PMSE saat ini, di mana blockchain system merupakan suatu teknologi distribusi informasi yang terdesentralisasi pada beberapa pihak. Nah, dalam hal ini, jika otoritas pajak, penyedia jasa sistem pembayaran, dan pelaku usaha terhubung dalam suatu jaringan dengan blockchain system, maka ketika pembayaran atas transaksi yang terjadi, otoritas pajak secara simultan akan dapat mengetahui adanya transaksi pembayaran tersebut. Sehingga otoritas pajak tidak perlu menunggu waktu lama untuk memperoleh informasi atas transaksi dari pelaku usaha tersebut. Sehingga apabila blockchain system dan split payment method digabungkan untuk mekanisme pemungutan PPN PMSE, maka negara akan bisa mengumpulkan pajak atas transaksi PPN PMSE secara real time, dan uang pemungutan hasil PPN PMSE ini dapat langsung disetorkan ke kas negara. Selanjutnya, adapun implementasi Vision Big Data Integration pada Business Intelligence dengan Split Payment Method dan Blockchain System dalam mekanisme pemajakan e-commerce. Untuk menunjang implementasi tersebut, maka diperlukannya Vision Big Data Integration pada kombinasi ini sebagai Big Data satu pintu semua transaksi digital yang telah dilakukan, apakah sudah dipungut PPN PMSE atau belum. Namun, penunjukan pelaku usaha sebagai pemungut tetap diperlukan agar dapat terdaftar dalam sistem DJP. Penerapan Vision tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku e-commerce, juga sekaligus meningkatkan potensi penerimaan pajak melalui e-commerce di Indonesia. Melalui penerapan Vision, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang menjadi kewajibannya. Vision juga diarahkan sebagai inovasi dan adaptasi yang sangat dibutuhkan seiring berkembangnya transformasi ekonomi digital di Indonesia. Sikap adaptif dan inovatif tanpa henti menjadi kunci bagi bangsa Indonesia menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045. Oleh karena itu, dengan inovasi dari Sudden Team berupa Vision, Big Data Integration, pengembangan implementasi Business Intelligence dalam e-commerce untuk Indonesia Emas 2045, kita bersama wujudkan Indonesia Emas 2045. Datang opera wonten sinden, datang Semarang wonten Simpang Limo. Cekap semanten saking tim Sudden, sedaya lepat nyuwun pangaksamo.